saya sadar bahwa hidup itu nggak cuman tentang kita aja gitu. Ada banyak orang yang harus kita pikirkan juga kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak banget pekerjaan yang bisa gitu buat menebar kebaikan. Cuman karena aku sadarnya suka nih dengan proses belajar, suka dengan sharing informasi ke teman-teman. Makanya saya pilih buat bekerja di institusi pendidikan, khususnya jadi dosen. Ketambahan, dosen pun nggak cuma ngajar ya Pak Muji ya, ada tugasnya pengabdian ke masyarakat. Nah ini benar-benar motivate saya buat jadi dosen gitu. Iya, kerjaannya nggak cuma ngajar Mas, cuci piring gitu, banyak ya? Cuci rumah loh, iya. Ya, kok apa namanya? Memang sudah lama mau cita-cita jadi dosen atau baru aja pas kuliah gitu? Atau gimana? Mungkin sejak balita udah cita-cita jadi dosen atau gimana? Kalau dari kecil cita-citanya pengen dokter sebenarnya. Oh, oke. Iya, benar. Melancong Ini ya? ya, apa cita-cita standar ya? Iya, siapa? cita-cita standar. Benar. Kan TI bukannya emang gitu ya, Pak? Oh, gitu. Iya. Dari ini, dokter yang nggak kesampaian atau gimana? Iya. Cuman ya habis kuliah karena belum rezekinya ke dokter. Karena dulu waktu kecil pengen karena sering lihat di TV gitu. Jadi dokter, terus mereka terjun ke pelosok-pelosok negeri buat bantu-bantu masyarakat yang butuh. Jadi pengen gitu, kemotivasi banget. Cuman karena waktu kuliah nggak rezekinya, ya sudah jalani kuliah. Tapi dengan tetap visi-visi bercita-cita jadi orang yang memberi manfaat gitu, Pak. Nah ini salah satunya ya pengen gitu jadi dosen kayak Pak Muji nih yang keren nih. Wah, ini jiwa sosialnya tinggi gitu ya. Kalau saya mah kejebak Mas di sini kan. Waduh. Ya. Oke, ya jadi memang Mas Yoge ini sudah bercita-cita jadi dosen gitu sehingga memang salah satu syaratnya ya menjadi dosen itu harus S2 ya, harus punya ijazah, harus sudah menyelesaikan kuliah S2. Nah, kemudian Mas Yoga ini tertarik buat kuliah lagi. Tetapi, nah ini kan kuliah nggak harus di luar negeri gitu. Maksudnya bisa aja kan S2 di dalam negeri gitu. Nah ini kenapa? Apakah memang harus ke luar negeri atau enggak? Ya coba-coba aja gitu. Kalau misalkan masuk ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah dalam negeri aja gitu. Kalau saya memang pengen ke luar negeri sih, Pak. Karena banyak cerita dari mereka-mereka beliau-beliau yang sudah pernah S1, S2 atau bahkan S3 ke luar negeri itu kuliah di luar negeri punya manfaat yang besar nih. Tapi rata-rata kebanyakan dari mereka yang paling utama itu cenderung ke pengalaman hidup di kuliah di luar negeri. Terus emang kalau gimana tanya? banyak yang bilang, kalau saya ngerasanya sih mungkin hidup di luar negeri, hidup di negeri orang dengan budaya yang beda itu bakal membuka wawasan kita bahwa hidup itu nggak cuma kita aja. Yang benar itu ada banyak orang yang lain yang punya pendapatnya masing-masing, ada banyak orang lain yang punya kepercayaan masing-masing. Itu membuka wawasan kita. Terus saya mungkin kalau berpikirnya hidup di luar negeri, mungkin kita jadi minoritas di sana, terus kita juga bakal sendirian, kita harus lebih mandiri gitu. Itu yang bikin kita menjadi yang lebih kuat menjalani hidup. Bahkan sebenarnya dalam proses mencari beasiswa ini pun sebenarnya saya merasa, saya menemukan diri saya yang lebih new gitu, lebih baru daripada sebelumnya. Bahkan itu hanya dari proses pencarian beasiswa saja, belum saya kuliah S2 ke luar negerinya. Mungkin kalau dari Pak Muji gimana nih, yang mungkin sudah pernah ke luar negeri, emang benar ya Pak ya terkait pengalaman hidupnya? Iya, oke. Kalau saya boleh sharing sedikit gitu ya, itu sebenarnya kan kelihatan keren gitu ya kalau kuliah di luar negeri gitu ya. Bisa foto-foto kalau misalkan di Paris gitu ada di ya di Eiffel misalkan, di Korea gitu misalkan atau di Jepang gitu ya. Tetapi ya ini saya nggak nakutin gitu ya, kuliah di luar negeri itu nggak seindah yang dibayangkan gitu ya.
Ya, jadi ini mungkin bagi teman-teman semua gitu yang punya keinginan kuliah di luar negeri gitu, bukan saya nakut-nakutin, enggak, bahwa memang tadi dikatakan Mas juga benar bahwa pengalamannya yang didapatkan itu priceless lah, nggak bisa dinilai dengan materi atau uang seperti itu gitu kan. Jadi nanti bagaimana nanti pertama saja culture shock ya, perbedaan kultur itu pasti akan dirasakan gitu kan. Entah itu di Asia atau mungkin di Eropa atau mungkin di benua lain, Amerika misalkan for example, seperti itu pasti ada kok beda ya, kok seperti ini ya, kok di Indonesia nggak seperti ini dan seterusnya. Kemudian juga language barrier ya, atau bahasa ya, ini pastilah, apalagi kalau misalkan bukan di negara yang berbahasa, biasanya kan kita hanya berbekal bahasa Inggris saja gitu kan. Nah, nanti bagaimana kalau hidup di negara yang tidak begitu, masyarakatnya nggak begitu bisa berbahasa Inggris. Nah, ini juga menjadi satu macam ya challenge, saya nggak bisa mengatakan masalah, tapi challenge seperti itu. Nah, ini kan Mas juga di Hungaria, saya dengar-dengar juga di sana kan agak susah gitu ya masyarakatnya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Iya. Bahasanya pun susah ya, bahasa Manyar itu ya, Manyar ya. Manyar itu. Ini udah harus mulai belajar dikit-dikit gitu kan. Nah, itu bagaimana gitu. Apalagi di Hungaria kan bahasa isolated ya, yang nggak istilahnya itu nggak ada sangkut pautnya dengan bahasa yang lain. Atau ada language barrier yang harus di tackle gitu kan. Dan juga kuliah gitu kan. Somehow kalau misalkan kita kuliah di Indonesia itu kan karena bahasanya masih bahasa Indonesia gitu kan, dan teman-temannya ya istilahnya teman sendiri gitu ya, itu kan enak ya, mau tanya kanan kiri masih bisa gitu kan. Nah, nanti gimana kalau udah di sana, bayangkan kalau misalkan kalian listening TOEFL gitu ya, atau IELTS gitu, mungkin 20 menit udah pusing, itu bayangkan kan kuliah listening itu 1 jam gitu. Dan itu dengan kata-kata yang tidak mudah gitu ya, kan kata-kata akademik ya, kosa vocabulary itu tidak vocabulary hi how are you gitu, udah nggak seperti itu gitu, tapi lebih susah gitu. Itu bagaimana kalian tetap fokus gitu ya, harus listeningnya harus fokus, nggak cuma listening aja, tapi semua skill ya dalam bahasa itu akan berguna lah. Kalian nulis tugas pakai bahasa Inggris misalkan gitu kan, komunikasi sama temen, nanti kalau ada grup grup project dan seterusnya. Jadi berbagai macam hal lah yang akan dihadapi gitu. Dan juga nanti biasanya itu yang terjadi adalah homesick ya, atau kangen keluarga. Nah, itu juga banyak hal lah gitu yang bisa terjadi gitu kan ketika kita ada di luar negeri, khususnya kuliah, dan karena jauh dengan keluarga itu menjadi lebih berat. Tapi bagi saya itu tantangan. Mungkin nanti Mas Yuga juga akan merasakan itu tantangan, challenge. Jadi bukan suatu hambatan atau kendala. Seperti itu ya. Juga mungkin buat teman-teman yang lain, ya banyak challenge lah seperti itu. Jadi Mas saya ngobrol nih, monggo. Ini bagus Pak. Mas Arga. Mas Arga, bisa kita pertanyaan selanjutnya? Slide selanjutnya ya, Pak. Oh iya. Okay. Prego. Nah, kalau bahasa Italianya prego, please ya. Ya, oke. Ini persiapannya seperti apa? Jadi kan pasti ada ini nih, persiapan segala macam, akhirnya mendapatkan beasiswa. Nah, itu bagaimana nih, Mas Yuga, persiapan sampai akhirnya dapat? Sebenarnya ada beberapa persiapan, Pak. Jadi saya pertama itu ada persiapan dokumen, terus kemudian persiapan fisik. Tapi yang paling utama itu persiapan mental. Nah, ini yang agak benar-benar harus dasar gitu. Utamanya saya harus benar-benar yakin bahwa saya nantinya harus S2 ke luar negeri seperti itu. Ini yang menjadi dasar saya untuk kemudian berproses di tahap-tahap selanjutnya. Jujur ini sebenarnya agak susah bagi saya, apalagi saya itu sebenarnya di lingkungan saya agak sedikit orang-orang yang kuliah ke luar negeri. Gitu. Saya bingung harus cari informasi ke siapa, bingung ini alurnya harus gimana, kayak itu. Bahkan even sampai parahnya itu saya mikir kuliah ke luar negeri itu it is an impossible dream to achieve lah. Buat ya nggak mungkin lah pokoknya istilahnya kayak gitu.
Itu benar-benar parahnya saya waktu itu kayak gitu. Nah, ini alhamdulillahnya dulu ada Pak Munci, dosen yang kuliah ke luar negeri. Kayak tahun lalu ya Pak ya, ingat nggak Pak? Tahun 2019 saya Oh iya. personal jenengan ya, saya tanya-tanya jenengan. Gitu. Benar-benar Pak Munci ini share informasi secara detail banget terkait beasiswanya Pak Munci dulu. Nah ini yang paling penting sih selain informasinya juga ini meyakinkan saya Pak bahwa kuliah ke luar negeri itu emang bisa gitu, emang bisa buat saya dapetin. Nah, Kira-kira berapa lama tuh Mas Yoga untuk persiapan? Ya tadi siapin dokumen, siapin fisik, mental segala macam. Misalkan apakah dari sejak lulus kemudian cari-cari atau sempat meluangkan waktu bener misalnya lulus kemudian setelah itu kerja bentar, setelah itu baru fokus atau disambi-sambi? kalau idealnya sih mungkin lebih baiknya sebelum lulus sudah prepare. Cari-cari informasi dulu. Yang paling penting cari informasi terkait beasiswa. Kita bikin timeline dari masing-masing beasiswa. Kan banyak nih beasiswa di dunia nih. Kita bikin list, terus kita bikin timeline masing-masing. Sekaligus persiapan bahasa. Karena kalau bagi saya sebenarnya persiapannya agak telat, Pak. Persiapan buat beasiswa S2 ke luar negeri agak telat. Saya baru mulai belajar bahasa Inggris, saya baru mulai cari-cari informasi beasiswa. Jadi kalau dihitung efektif bagi saya mungkin 1,5 tahun gitu. Oh. Karena saya telat nih, misalnya persiapan saya yang agak telat. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen kuliah ke luar negeri, lebih baik disiapkan dari sekarang. Oke. Yang paling, menurut Mas Yoga yang paling susah gitu ya, itu seperti apa? Dokumen, kan dokumen macam-macam gitu ya. Yang paling susah itu apa? Yang paling susah bagi saya, yang pertama dokumen bahasa Inggris, IELTS, itu yang paling susah. Iya benar. Yang kedua dokumen itu sih lebih ke motivation letter. Kalau IELTS karena sebenarnya background saya bahasa Inggris pun nggak terlalu bagus kayak gitu dulu. Jadi belajarnya saya harus effortnya lebih besar gitu. Harus lebih ngoyo istilahnya buat bisa dapetin IELTS gitu. Iya, jadi untuk teman-teman semua ini biasanya salah satu syarat buat beasiswa atau mungkin daftar universitas itu kalau di Eropa menggunakan IELTS ya minimal 6 atau 6,5 ya tergantung dari beasiswa atau universitasnya. Ya ini dicari juga informasinya ya 6 atau 6,5 dan nanti kalau misalkan kira-kira masih belum segitu itu bisa jadi ada waktu. Atau kalau biasanya di American Base itu pakainya TOEFL. Ya, TOEFL IBT ya. Berapa sih saya kurang tahu. TOEFL IBT 70. Enggak ya? 80 kalau salah. Oh, 80 malah. Oh iya. Saya belum pernah salah TOEFL IBT. IBT jadi Internet Based Test ya. Jadi bukan ya sorry to say ya bukan TOEFL yang kalau sudah lulus, kalau syarat lulus itu kan harus pakai TOEFL ya. TOEFL paper based test atau PBT gitu ya. Jadi bukan yang skalanya tuh sampai 500 gitu 600 enggak, tetapi IBT ya yang 80 minimal gitu. Dan ini juga bukan hal yang mudah kalau misalkan background bahasa Inggrisnya tidak begitu bagus, tapi bisa lah gitu ya. Mas Yoga ini les atau gimana? Kalau dulu saya sempat les Pak di tahun 2018. Habis lulus saya sempat ambil les 30 jam les IELTS itu. Cuman ya habis les masih merasa belum yakin buat ambil tes IELTS, jadi masih nunda terus. Akhirnya di pertengahan tahun 2019 saya nekat gitu buat booking tes IELTS gitu. Nah, karena sudah ada bookingnya, jadi tiap hari saya selalu itu ngejar terus buat belajar IELTS-nya, belajar mandiri gitu. Banyak ini beberapa. Ya, berapa ini IELTS-nya? 8 atau? Waduh, ini 8 tahun sih kayaknya. Di atas yang penting di atas 6,5 ya, atau di atas 6. Jadi kalau udah dapat beasiswa udahlah gitu kan. Biasanya udah di atas 6,5 overall ya. Ini mungkin 6 seperti itu gitu. Ini untuk IELTS. Jadi persiapannya memang harus matang gitu ya, Mas Yoga ya. Karena memang biasanya ini paling momok gitu ya kalau saya boleh ini momok karena pertama harus tes gitu kan dan
tes itu kan istilahnya misalkan kalian dulu udah pernah